Ini simbolisasi daripada manusia waktu itu. Ini simbolisasi pemimpin waktu itu. Sama ini. Dia selalu menyimbolkan begini. Dia ada kepala sini, di sebelah lagi begitu. Jadi ada DP gambar utuh, di sebelah gambar kepala. Artinya Teman-teman, kalian tahu tidak kalau Jazirah Utara Celebes disebut sebagai gerbang demokrasi Indonesia oleh para pegiat demokrasi dan kepemiluan? Kenapa? Karena dari wilayah inilah demokrasi ala Nusantara bermula. Bahkan tanahnya dianggap paling subur untuk bertumbuhnya benih demokrasi di Indonesia. Fakta ini diyakinkan dengan sederet penelitian dan catatan historis demokrasi elektoral yang tercipta di Tanah Minahasa pada masa prakemerdekaan hingga awal kemerdekaan Indonesia. Tak hanya itu, bukti-bukti sejarah dari masa lampau pun hingga kini masih berdiri kokoh. Salah satunya situs yang kini dikenal dengan Watu Pinawetengan, sebuah prasasti suci simbol demokrasi Minahasa yang menjadi saksi musyawarah para leluhur di tanah ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan dari abad ke abad. Salah satunya perang saudara terdahsyat yang pernah terjadi di tanah Minahasa. Sigiwangko, salam budaya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Rachel di Padiskimu. Hari ini saya udah janjian lagi sama Tona Asrinto. Biasalah untuk membahas lebih dalam soal sejarah dan adat istiadat orang Minahasa. Dan oh ya, sekarang saya lagi ada di Cagar Budaya Watu Pinawetengan dan akan langsung menemui Ton Asrinto untuk membahas sejarah Watu Pinawetengan yang sudah ada sejak sekitar 1000 tahun sebelum Masehi ini. Penasaran seperti apa torong cerita kali ini? Tetap ikuti saya di Padiskimu. Cagar Budaya Watu Pinawetengan ini terletak di Pinabetengan, Kecamatan Tompasok Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Watu Pinawetengan sebelumnya telah hilang selama ratusan tahun, namun masih tetap hangat dalam ingatan orang Minahasa. Berdasarkan kisah-kisah yang didapat, C.A.T. Swartz melangkah optimis memulai proyek penelitiannya tentang situs yang dianggap sakral dan sangat penting bagi peradaban orang Minahasa. Sebelum melakukan penelusuran dan penggalian Watu Pinawetengan, J.A.T. Swartz lebih dahulu mendiskusikannya dengan Hukum Besar Sonder, Mayor Albert Waworuntu, dan Hukum Besar Kawangkoan, Mayor Waroka. Maksud baiknya pun direspon positif dua pemimpin pemilik wilayah penelitian kala itu. Selanjutnya, berbagai persiapan pun dilakukan. Pada tanggal 9 Juni 1888, J.A.T. Swartz berangkat menuju Bukit Tonderukan untuk melakukan observasi dengan bantuan walian atau pemimpin agama Minahasa. Proses pencarian pun dilakukan sesuai tata cara adat Minahasa. Kaki Bukit Tonderukan sepanjang 150 meter digali masyarakat yang dipimpin para tonaas pemimpin negeri, termasuk orang-orang Kanonang yang dipimpin langsung Pak Endon Tua, Tonaas Yoel Lumenta. Para walian kemudian melakukan foso atau upacara adat pada tanggal 7 Juli 1888. Sebelum memulai penggalian, mereka meminta petunjuk dari Tuhan, sumber segala sesuatu dan para leluhur. Kamis 19 Juli 1888, teriakan gembira terdengar dari para penggali yang melakukan aktivitas di wilayah Bukit Tonderukan. Tepat hari ke-9 proses pencarian, Watu Tumotoa Wangko yang dicari berhasil ditemukan. Saat ditemukan, situs yang berada di lahan kebun milik Tonaas Neluan ini sudah tertimbun 1,5 depa atau sekira 3 meter di dalam tanah dan terbungkus semak belukar serta abu dari letusan Gunung Api Soputan. Tapi Sigiwangko, Watu Pinawetengan itu nama yang umum for orang semua. Awalnya kalau mengikut sejarah cerita orang-orang tua yang orang tua saya turunkan, batu ini orang tua aja bilang Watu Pahawetengan Inowu. Jadi Watu Pahawetengan Inowu ini adalah tanpa sejarah orang-orang Minahasa. Batu Pinawetengan ini awalnya
jadi landasan orang Minahasa. DP sejarah begini, DP cerita. Jadi yang backing ini begitu penting for orang Minahasa, ada dua peristiwa penting di masa-masa awal. Di cerita pertama, orang-orang tua wariskan bahwa mana ada satu kejadian di pemukiman awal, orang-orang tua aja bilang itu tuurin tanah. Jadi tuurin tanah kalau mau artikan pangkal dari tanah atau sumber awal atau penanda awal kehidupan atau dimulainya peradaban kaum Lumimu Otoar. Di mana DP Tampa itu? Jadi Tampa itu ada di selatan. Kalau sekarang itu ada di sekitar Tompasok Baru, Modoinding dengan Motoling. Jadi di satu masa di sana, terutama di daerah Tompasok Baru ini, jadi banjir besar. Kalau orang tua bilang itu ampuhan. Jadi banjir besar ini, kemudian orang-orang yang menempati di wilayah paling berdampak yang di wilayah di bawah, di Kapataran, kalau sekarang itu Tompasok Baru, orang-orang di situ paling berdampak sehingga banyak menimbulkan kematian. Akhirnya orang-orang di wilayah ini pindah. Jadi pindah ke Tampa yang lebih tinggi. Tampa yang lebih tinggi ini di daerah Motoling dengan seputar Motoling. Kemudian seiring waktu, ratus atau ribuan tahun, secara bergelombang, kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok taranak-taranak dari keluarga-keluarga ini dari selatan sana mulai pindah ke utara. Sampai di satu masa ada rentang waktu jarak yang lama, taranak-taranak ini sampai di dataran tinggi di seputaran sini. Setelah sampai di dataran tinggi di seputaran sini, di kewangkuan seputaran, akhirnya seiring waktu bertambah kelompok-kelompok taranak dari selatan sana, diputuskanlah pembagian wilayah. Jadi pembagian wilayah ini pembagian wilayah hunian. Ini yang menandai peristiwa penting pertama. Jadi peristiwa pertama ini pahawetengan. Jadi mau berbagi wilayah hunian. Di awal-awal ini ada beberapa kelompok, terutama ada 3 kelompok besar yang awalnya. Yang pertama Tompa Kewah, meliputi wilayah seputaran sini, seputaran Kawangkoan, Langoan, itu yang kemudian jadi Tontemboan. Kemudian ada yang ke arah Gunung Lokon, itu yang kemudian jadi Tombulu. Kemudian ada lagi yang ke arah yang lebih utara, yakni Tonteu. Tonteu ini yang kemudian jadi Tonsea dan sebagian Tolour. Ini taranak-taranak yang awal-awal yang menandai peristiwa penting pertama di Watu Pinawetengan. Jadi peristiwa itu digoreskan di Watu Pinawetengan di bagian bawah. Di bagian bawah sini. Peristiwa itu. Jadi ditandai dengan gambar-gambar berupa manusia, lebih banyak di bawah. Gambar-gambar petroglif ini di bagian bawah. Itu gambar-gambar manusia ini menandakan kelompok-kelompok taranak-taranak. Jadi simbolisasi daripada Tua Intaranak. Kemudian peradaban di tanah yang baru ini berkembang. Jadi keturunan dari kaum Lumimu Otoar berkembang di tanah ini sesudah banjir besar. Jadi berkembang ini kemudian sampai di satu titik di puncak peradaban, maka terjadilah satu peristiwa yang disebut Mahawetik. Jadi Mahawetik ini kalau mau diartikan ibarat air yang jatuh dari tirisan, dia pecah sampai di bawah. Artinya pecahnya satu kesadaran, cara berpikir. Di peristiwa Mahawetik ini kelompok-kelompok yang jadi pokok, kelompok-kelompok yang boleh dibilang orang-orang berpengetahuan, balian, dan kelompoknya ini di satu masa ini boleh bilang membacking bentuk kerajaan di sini. Di sini orang-orang ini
so melampaui tiwa atau sumpah dari To'ar Lumi Mu'ud. Nah, tiwa To'ar Lumi Mu'ud yang berbunyi di situ, topeleng si topeleng masuat maputewaya, cawana si parukuan, cawana si pakuruan. Jadi manusia semua sama sederajat, tidak ada yang dipertuan, tidak ada yang diperhamba. Nah, setelah itu muncul pemberontakan. Muncul pemberontakan. Di pemberontakan ini yang menjadi pemimpin atau yang ditinggikan disebut Muntu-Untu. Sebelum muncul pemberontakan, kelompok kecil ini meminta kekuatan, meminta petunjuk dari Sang Halik. Nah, di waktu minta petunjuk dari Sang Halik ini, pemimpin utamanya yang disebut Muntu-Untu mendapatkan pencerahan dan kekuatan. Di waktu itulah peristiwa Mahwetik bisa diberangus. Jadi perjanjian perdamaian sesudah itu yang menandai peristiwa penting kedua di era Mahwetik. Jadi semua yang masih hidup, kaum-kaum berpengetahuan Semakarua Sio akhirnya berkumpul lagi di tempat ini, mengikrarkan kembali posan aturan hidup dari para leluhur sebelumnya, bahwa mana semua manusia sama sederajat, tidak ada yang dipertuan, tidak ada yang diperhamba. Jadi semua berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing, tidak ada yang menjadi raja. Ketika Watu Pinawetengan ditemukan tahun 1888, teman-teman, seorang peneliti lainnya yang ikut mendukung, J.G.F. Riedel, jika guratan-guratan yang memenuhi batu ini adalah inskripsi catatan gambaran masa lalu Minahasa. Riedel meyakinkan itu, sebab kisah tentang Watu Pinawetengan juga telah lama ia teliti. Bahkan telah ia tulis pada bukunya Aasaran Tu'a Puhunane Mahasa yang terbit tahun 1870 dalam bahasa Tombulu. Sejak masa itu, guratan-guratan di Watu Pinawetengan didokumentasikan untuk diteliti lebih lanjut. Pejabat Belanda M. Dekat membuat foto secara detail dari gambar-gambar di Watu Pinawetengan. Mores, bekas kontrolir Tondano, membuat foto ketika penggalian sampai ke dasar batu Pinawetengan. Mr. Hekniger, bekas Presiden Landrat Pengadilan Manado, membuat foto dari berbagai sisi batu. Banyak tetua dari Kanonang, Tompaso, Kawangkoan, dan Sonder yang telah diminta oleh J.A.T. Swartz untuk menjelaskan arti gambar-gambar di Watu Pinawetengan. Data-data yang ia peroleh kemudian didokumentasikan dalam buku Etnografika Uit de Minahasa tahun 1905. Orang-orang Minahasa meyakinkan batu Pinawetengan telah berusia lebih dari 3.000 tahun. Namun dari daftar silsilah yang berasal dari para tonaas ahli Mapurengkei seperti Nelwan dari Tompaso dan Joel Lumentak dari Kanonang yang pandai menutur sejarah silsilah Minahasa, J.A.T. Swartz punya kesimpulan sendiri. Setelah berhasil mengumpulkan 40 buah silsilah, ia kemudian berhitung dan menarik kesimpulan bahwa kejadian di Watu Pinawetengan awal terjadi sekitar 1200 tahun sebelumnya atau tahun 670 Masehi. Hasil penelitian ini dilaporkannya dalam Batavia Genootschap terbitan tahun 1898. Lebih dari 30 tahun sejak 1857, J.A.T. Swartz sebenarnya telah menggali cerita-cerita rakyat dan sastra Minahasa. Disitulah ia banyak menemukan kisah tentang batu Pahawetengan Posan atau batu tempat pembagian tata cara beribadat masyarakat Minahasa. Batu itu juga disebut Watu Rerumerani Empung atau batu tempat para leluhur Minahasa duduk berunding. Letak pastinya tidak diketahui. Namun dari percakapan ahli adat dan bahasa Tontembuan ini dengan penutur Tontembuan, Tombulu, Tolour maupun Tonsea, tahun 1861 ia mengambil kesimpulan bahwa batu suci orang Minahasa itu dipastikan berada di bawah tanah di ujung utara Bukit Tonderukan. Sebuah tempat yang tak jauh dari desa Pinawetengan, Tompaso, dan desa Kanonang Kawangkoan. Jadi di Batu Pinawetengan ini ada beberapa gambar di sini. Ada yang gambar yang bentuk manusia, ada yang gambar dia bentuk-bentuk simetris. Ini. Jadi ini ada arti-arti, ada yang ini bentuk garis-garis ini di atas ini. Nah, kalau gambar manusia begini, kali sini boleh membaca ini. Ini simbolisasi daripada manusia waktu itu. Ini simbolisasi pemimpin waktu itu.
sama ini. Dia selalu menyimbolkan begini. Dia ada kepala sini, di sebelah lagi begitu. Jadi ada dia gambar utuh, di sebelah gambar kepala. Artinya ini orang-orang yang dituakan, yang jadi pemimpin, dia menetapkan satu keputusan di sini. Nah, satu keputusan di sini terkait dengan wilayah Awan ini. Jadi satu wilayah Awan ini, jadi wilayah dorang batinggal akang, wilayah yang jadi hunian dorang. Ini dia simbol-simbol. Kemudian dari hunian ini ada satu, dia berkembang lagi sini. Ya, bentuk gambar-gambar simetris ini, ini menandai dorang semulai berladang. Ini gambar-gambar simetris ini. Dia semulai berladang. Baru kesepakatan yang dorang backing di sini, kemudian dorang gariskan. Di Pinawetengan ini ada, boleh mau bilang ada dua era berbeda dia penulisan. Jadi di bagian bawah itu terkait dengan pembagian wilayah. Itu yang makanya orang itu bilang pahabetengan. Nasi bebeteng, nasi berbagai. Di bagian atas ada penegasan ulang tentang foso-foso, tentang aturan-aturan hidup, bagaimana mau berlaku. Karena di waktu itu orang-orang yang dari tanpa ini, yang kemudian menempati wilayah-wilayah baru, di puncak peradaban orang ini boleh bilang kolaps. Nah, itu yang menandai peristiwa Mahawetik. Makanya di situ muncul pemberontakan, dan kemudian orang-orang yang melampaui batas tiwa ini kalah, kemudian banyak kematian lagi di situ. Memang DP dampak hilang banyak pengetahuan tua. Cuma dari situ yang tersisa kemudian orang ikrarkan kembali di sini, di mana di Tampas ini jadi landasan pijakan orang Minahasa. Kemudian sebelum orang menyebar, kemudian di Tampas ini orang tetapkan ulang bagaimana mesti hidup di tanah ini, di tanah yang baru ini. Nah, dari rompi keputusan-keputusan ini semua, dorang dah seba dengar tanda burung. Ada tak iyo akang atau nyanda. Di sini kalau mau lihat, ada 9 tanda ini. Ini pas dorang backing, dorang dah seba dengar tanda burung. Masih dengar tanda burung. Jadi di waktu burung berbunyi, dia tanda ini. Ini ada 9 ini di sini. Nah, di sini orang boleh lihat di sini lagi. Di sini. Ini simbol kalau orang tua bilang ketak. Jadi dia 2 di kanan, 3 di kiri. Jadi 2 di kanan karena kanan pokok. Jadi apa-apa semua dari pokok ini dia tetap 2 kali. Di sini ada simbol pohon kehidupan di sini lagi. Ada pohon kehidupan di sini. Di batu sebelah ini ada simbol tak-tak. Itu adalah penegasan ulang apa yang orang tetapkan. Jadi gambar-gambar di sini, ini gambar-gambar pokok ini. Ini ada bentuk manusia ini. Ini gambar-gambar pokok ini. Sini manusia, dia pakai jubah atau ini kok boleh mau bilang dia pakaian tertutup ini, karena memang suasana waktu itu. Seiring waktu, Watu Pinawetengan kembali tertimbun akibat erupsi Gunung Soputan. Kemudian ditemukan kembali oleh Bosusen atau petugas kehutanan es Moningka pada tahun 1938. Cagar budaya Watu Pinawetengan ini, teman-teman, telah mengalami beberapa kali pemugaran, yakni pada masa Gubernur Majen Hein Victor Worang yang diresmikan pada 1 Desember 1974 dan juga pada masa Dr. Samratulangi. Jadi teman-teman, situs Watu Pinawetengan ini adalah ingatan penting Tou atau orang Minahasa yang menggambarkan ikatan darah antara para leluhur hingga anak keturunannya kini. Sebuah garis pewarisan pengetahuan keminahasaan diantaranya soal kesetaraan. Juga sebagai bukti peradaban yang selalu mengingatkan bahwa duduk bersama bermusyawarah adalah cara penting untuk menyelesaikan persoalan apapun. Para leluhur memberi pesan bahwa bersama lebih baik daripada sendiri-sendiri, teman-teman.
Intinya, menyatu adalah cara terbaik untuk menghadapi konflik dan ancaman apapun itu. Peristiwa pembagian wilayah untuk hidup dan penyelesaian perang saudara dalam peristiwa Mahutik membuat Watu Pinawetengan ini menjadi penting dan sakral bagi orang Minahasa. Disinilah tertulis asal-usul Tou atau orang Minahasa. Walaupun sudah terpisah tempat dan bahasa, kita tetap satu. Dan perlu terus diingat juga bahwa di tempat inilah Tiwa atau Sumpah Lumimu Utoar kembali ditegaskan agar tetap hidup dan lestari. Gimana teman-teman? Sekarang udah paham kan mengenai makna dan sejarah Watu Pinawetengan yang merupakan sumber persatuan Tou Minahasa dan bukan merupakan tempat pemujaan seperti yang disalahartikan oleh sebagian orang yang datang ke tempat ini. Oke deh kalau gitu, sampai di sini dulu Torang Bercerita kali ini. Nantikan keseruan lainnya di cerita berikutnya, tentunya cuma di Padiskimu. Sampai jumpa.